mirip dengan taubat. Cuma inabah ini ditambah dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji para nabinya yang memuji dengan diberikan ujian kemudian mereka balik sama Allah. Contoh Nabi Daud, Allah mengatakan wa dhanna Dawudu annama fattannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Allah mengatakan dalam surat ayat 24, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tersungkur sujud dan anaba, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat diiringi dengan balik sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Sulaiman ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba. Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang sakit, lemah karena sakit. Kemudian dia anab, yaitu apa? Bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sifat hamba-hamba yang mereka memiliki keimanan yang kuat dalam dirinya. Artinya bukan sekedar balik saja, bukan sekedar tobat, tapi mereka bertobat kemudian nyandar sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di balik sikap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah tobat saja, tobat itu sifatnya ada 3. Rukun tobat itu ada 3. Kata Imam Nawawi ya, di dalam kitab Syarh Sahih Muslim disebutkan bahwa anna laha thalatha arkan, bahwa taubat itu punya 3 rukun. Yang pertama al-iqla', yaitu meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua wan nadmu ala fi'li tilkal maksiyah, dan menyesali perbuatan kemaksiatan itu. Jadi meninggalkan maksiat, menyesali maksiat. Yang terakhir wal azmu ala yauda ilaiha, dan dia berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatannya. Itu tobat. Tapi kalau kita bicara inabah, 3 hal ini ditambah dengan balik sama Allah. Kemudian unsurnya, orang yang berinabah ini ada 2 jenis. Yang pertama, seluruh makhluk itu berinabah, mau kafir, muslim, taat, orang maksiat, orang baik, penjahat, semuanya balik sama Allah. Dan bentuk apa? Ketika kita terhimpit, maka yang kita cari siapa? Yang nggak ada jalan sama sekali. Semua orang buruk pun nyari siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ini disebut inabah rububiyah. Kenapa? Karena mereka yakin Allah yang ngatur, Allah yang ngasih, Allah yang membuat takdir semuanya. Ini disebut secara apa? Rububiyah. Dan ini inabahnya, kata Imam Qayyim al-Jauzi, ini inabahnya semua makhluk. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Rum ayat 33, kata Allah, wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Kata Allah, dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Jadi kalau kita posisi kepepet di laut, ya ombaknya gede, kemudian seseorang pada panik, maka mereka semua berinabah, mau baik mau buruk sama. Yang kedua, inabah secara khusus. Ini yang dilakukan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Disebut inabah uluhiyah. Dengan dibarengi dengan rasa kecintaan. Dan ada 4 unsur orang-orang yang berbalik sama Allah secara khusus. Pegangan ini baik-baik. Yang pertama adalah unsur sambil cinta sama Allah.
kembali disertai cinta. Maka ini disebut dengan inabah. Yang kedua adalah disertai dengan tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta kemudian tunduk. Artinya apa? Kembali dan ngikutin aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan maka mereka pun tunduk patuh sama Allah. Dan yang ketiga adalah mereka kembali kepada jalannya. Ini disebut dengan inabah. Artinya pasti disertai dengan taubat. Karena di dalam inabah pasti ada taubat. Jelas? Tapi inabah ini lebih tinggi daripada taubat karena ada sifat tambahan di atasnya. Kemudian yang tiga adalah berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari minta tolong sama manusia. Ya, artinya berharap sama manusia mereka berpaling, berharap kepada selain Allah semua berpaling dari. Ya, yang dia tuju hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya ikhwah, seseorang yang berinabah di sini mereka akan semakin tambah ketaatannya dan akan semakin istiqomah karena Allah kasih pintu hidayah dari baliknya dia. Hidayah dimulai ketika seseorang kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 27, Allah mengatakan, "Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anaba." Allah katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan menunjukkan orang-orang yang inabah, balik sama Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Allah kasih dia petunjuk. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang tiba-tiba berubah, hidupnya tambah taat, dia tambah hati-hati terhadap apa yang dihasilkan, maka yang seperti ini biasanya dia taubat kemudian mulai balik minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih petunjuk. Dari sini Allah langsung kasih dia petunjuk. Jadi pintu kunci hidayah terletak pada taubat sambil balik sama Allah. Jelas, bukan cuma taubat saja. Allah kasih hidayah dari situ. Makanya biasanya orang dapat hidayah karena terhimpit di posisi susah, baru pintu hidayah kebuka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyadarkan seseorang dengan cara diberikan permasalahan yang mereka tidak bisa mendapatkan solusi dari kanan kirinya. Maka dari situ mereka sadar bahwa satu-satunya tempat untuk memperbaiki diri adalah dengan perbaiki hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, saya tutup dengan ini, kata Rasulullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la tamannawul mauta fa inna haulal matla'i syadidun wa inna min sa'adati ayatul umur abdi wa yarzuqahu Allahul inabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan janganlah engkau berangan-angan mati. Kenapa? Karena sakaratul maut itu berat, keras. Betul enggak? Tapi apa? Sesungguhnya merupakan kebahagiaan ketika Allah memberikan karunia seorang hamba umur yang panjang, kemudian diberikan karunia berinabah balik sama Allah. Jadi yang beruntung itu justru malah umurnya yang panjang, tapi sambil balik sama Allah, sambil taat. Rasulullah pernah ditanya sama orang Badui, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik, terbaik? Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan amalnya semakin baik, itu orang yang paling baik di dunia. Karena kita pernah mendengar kisah di mana ada dua orang masuk Islam baru. Yang satu mujahid luar biasa, ibadahnya tekun luar biasa. Yang satu ibadahnya biasa aja. Ternyata yang tekun ibadahnya meninggal duluan. Dan kemudian yang ibadahnya biasa tadi meninggal setahun setelahnya. Kemudian ada seseorang sahabat mimpi, ternyata ketemu sama dua orang ini di pintu surga.
yang dipanggil masuk surga duluan yang meninggal setahun setelahnya, yang umurnya lebih panjang setahun daripada yang meninggal syahid jalan Allah. Setelah itu baru yang dipanggil kemudian adalah orang yang meninggal syahid jalan Allah. Jadi yang masuk surga yang mana? Yang lebih panjang umurnya daripada yang mati syahid. Kaget sahabat. Kemudian malaikat datang lagi kepada dia, kalau engkau belum waktunya, bangun dari tidurnya. Dia ceritakan perkara ini dengan keajaiban. Ajaib, dia kok bisa ini, orang para sahabat pada ngobrol semuanya tentang permasalahan ini. Kok bisa kita mungkin heran-heran. Ini yang satu mati syahid tapi masuk surganya belakangan, yang lebih panjang umurnya setahun masuk surganya duluan. Kata Rasulullah SAW bertanya pada orang ini, sahabat ini, apa yang membuatmu heran? Bukankah yang mati setahun setelahnya dia lebih banyak melakukan sholat tahajud? Bukankah dia mendapat bulan Ramadan? Nah, itu yang menjadi sebuah keunggulan. Orang yang umurnya lebih panjang, dia punya kesempatan beramal lebih panjang. Maka dia bisa lebih unggul daripada siapa? Orang yang mati syahid. Makanya ya ikhwan, beruntunglah orang-orang yang punya umur panjang. Tapi satu syaratnya, semakinlah jadi orang yang balik sama Allah SWT. Itu adalah keberuntungan yang sebenarnya. Karena dari situ kita bisa mengungguli orang-orang yang mati duluan dengan amal yang banyak. Karena kita juga bisa beramal di posisi tahun-tahun setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita semuanya untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci dari setiap kehidupan, ketika engkau ingin beruntung dalam setiap langkahmu, balik sama Allah dengan cara apa? Bertobat dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Dari situ Allah akan memberikan kita petunjuk untuk bisa selalu istiqomah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.